Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahil Dwi Andini dengan NIM 192231005 dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Di sini saya izin mempresentasikan terkait review artikel metode 24 hour food recall mata kuliah survei konsumsi pangan. Metode 24 hour food recall adalah metode yang dilakukan dengan cara mengingat tentang pangan yang dikonsumsi selama 24 jam, baik dari waktu tengah malam hingga tengah malam kembali, maupun dari bangun tidur hingga bangun tidur kembali, yang dicatat dalam ukuran rumah tangga atau URT. Tujuan dilakukannya food recall yang pertama yaitu untuk mengukur jumlah konsumsi makanan dalam sehari, yang kedua untuk menggambarkan kebiasaan makan individu, yang ketiga untuk melakukan penilaian asupan gizi individu maupun kelompok, yang keempat untuk melakukan penilaian status gizi pada kelompok rentan seperti ibu hamil maupun balita, yang kelima untuk menganalisa asupan energi dan asupan zat gizi makro maupun mikro baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, bagaimana ya cara kita untuk melakukan food recall ini? Yang pertama yaitu pengambilan data umum responden. Data umum responden ini meliputi nama, umur, dan jenis kelamin. Yang kedua yaitu pengambilan data food recall melalui wawancara. Nah, jawaban wawancara responden akan kita isi dalam formulir food recall. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kelengkapan formulir. Biasanya responden akan sering lupa terkait seperti makan selingan, air putih, dan sebagainya. Yang keempat yaitu data yang sudah diperoleh akan kita olah dan kita analisis untuk diinterpretasikan. Lalu, kapan ya food recall dapat digunakan? Food recall dapat digunakan untuk pengambilan data asupan gizi baik secara individu maupun kelompok. Food recall pada individu dapat dilakukan lebih dari 1 hari, sedangkan food recall pada kelompok hanya cukup 1 hari saja. Jika food recall yang dilakukan pada individu lebih dari 1 hari, kira-kira kapan ya pengulangan food recall berikutnya? Jadi, food recall pada individu dilakukan lebih dari 1 hari untuk meningkatkan nilai korelasi asupan gizi daripada food recall yang dilaksanakan 1 hari saja. Nah, food recall ini idealnya dilakukan 3-7 hari. Nah, pengulangan food recall sebaiknya memperhatikan jarak dari hari food recall sebelumnya atau dilakukan tidak secara berurutan seperti Senin, Rabu, Jumat, dan seterusnya. Hal ini untuk menghindari penggunaan masakan atau bahan makanan yang sama. Lalu disebutkan pada jurnal yang saya review, yaitu mereka menyebutkan bahwa food recall sebaiknya dihindari pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sedangkan pada jurnal lain yang saya review, mereka mengcompare antara asumsi pada hari weekday dan hari weekend, sehingga penentuan hari disesuaikan dengan kebutuhan penelitian masing-masing. Jumlah sampel pada food recall tidak ada batasan tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Dalam jurnal yang saya review, teknik sampling digunakan dengan pervasive sampling, di mana peneliti memilih subjek berdasarkan kriteria yang relevan dengan penelitian mereka. Untuk karakteristik sasaran, yang pertama yaitu bersedia berpartisipasi dalam penelitian, yang kedua memenuhi kriteria inklusi penelitian, yang ketiga memiliki daya ingat yang cukup, serta sasaran memiliki umur yang ideal, di mana umur ini jika kita melakukan food recall pada lansia itu juga memiliki beberapa tantangan atau hambatan, sedangkan jika food recall dilakukan pada anak-anak atau balita itu juga memiliki hambatan tersendiri. Namun pada balita atau anak-anak ini bisa dibantu oleh orang tuanya. Pilihan dari food recall sendiri yaitu yang pertama, metode food recall mudah digunakan dan tidak memberatkan responden. Yang kedua, tidak memerlukan tempat yang luas untuk dilakukan wawancara. Yang ketiga, memberi informasi terkait asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh responden. Yang keempat, pelaksanaannya cenderung cepat. Dan kekurangan dari food recall yaitu yang pertama, metode food recall memerlukan kejujuran dari responden. Yang kedua, metode food recall memerlukan daya ingat dari responden terkait makanan yang dikonsumsi oleh responden. Yang ketiga, responden bisa saja merasa lelah karena jadwal kegiatan yang padat, di mana kita minta responden atau menyita waktu responden untuk datang dalam wawancara food recall kita. Yang keempat, yaitu keterbatasan waktu responden untuk menghadiri wawancara yang kita laksanakan. Selanjutnya yaitu cara mengolah, menganalisis, dan menyajikan data konsumsi. Yang pertama, kita harus memastikan data yang kita ambil itu sudah tepat dan sudah benar. Ada nama masakan, nama bahan makanan, dan satuannya dalam URT. Satuan dalam URT kemudian kita akan konversikan menjadi berat dalam gram atau kita gramasikan. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan berat masakan atau berat bahan makanan dalam satuan gram, kita akan menghitung kandungan gizi dari setiap bahan masakan atau dari bahan makanan berdasarkan data dalam TKPI. Jika kita sudah menyesuaikan dengan data di TKPI, selanjutnya analisis dapat dilakukan dengan beberapa software, yaitu Excel, SPSS, maupun NutriSurvey.
Penyajian data dalam analisis data dapat dilakukan dengan gambar, grafik, maupun tabel. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas dari food recall 24 jam dan kuesioner SEO FFI. Yang pertama yaitu food recall 24 jam lebih meringankan daya ingat responden karena hanya merecall 1 hari saja, sedangkan untuk kuesioner SEO FFI responden dituntut untuk mengingat konsumsi dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, maupun 6 bulan. Yang kedua, untuk food recall 24 jam kurang sensitif dalam mengukur zat gizi mikro maupun makro, sedangkan untuk kuesioner SEFFI lebih sensitif untuk mengukur zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Yang ketiga yaitu untuk food recall 24 jam estimasi konsumsi pangan lebih rendah daripada kuesioner SEFFI, sedangkan kuesioner SEFFI jauh lebih baik daripada food recall 24 jam. Yang ketiga yaitu untuk food recall 24 jam kurang sensitif untuk zat gizi mikro atau sumber nutrisi yang spesifik, sedangkan kuesioner SEFFI lebih spesifik pada sumber nutrisi tertentu. Potensi bias pada food recall 24 jam yaitu yang pertama, ketidaksesuaian dalam menggunakan alat ukur. Yang kedua, waktu pengumpulan data yang tidak tepat. Yang ketiga, kemampuan peneliti dalam pengumpulan data. Yang keempat, daya ingat responden terhadap makanan yang dikonsumsi. Yang kelima, daftar makanan yang tidak sesuai dengan makanan yang dikonsumsi oleh responden. Selanjutnya yaitu cara mengurangi bias pada metode food recall 24 jam, yaitu yang pertama, menggunakan alat ukur yang jelas, misalnya pada pedoman buku foto makanan. Lalu yang kedua, menggunakan alat bantu seperti food model maupun buku foto makanan yang seperti tadi. Yang ketiga, menentukan waktu pengumpulan data yang tepat. Yang keempat, menentukan sasaran responden yang tepat seperti orang dewasa dan remaja. Untuk lansia dan balita memerlukan bantuan dari orang tuanya atau orang sekitarnya. Yang kelima yaitu menggunakan pedoman DKPM atau DKPI yang terbaru dan yang sesuai. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.